Kepada yang terhormat, dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Lia Rizkiana SPD. Saya adalah guru di SD Negeri 14 Bengkalis, sekaligus adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 kategori 1 tahun 2023 pada LPTK Universitas Bina Bangsa Getsenpena. Pada hari ini, hari Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, saya melaksanakan uji kinerja saya secara luring di sekolah saya di SD Negeri 14 Bengkalis. Pada praktik pembelajaran kali ini, saya laksanakan di kelas 5 pada materi harmoni dalam ekosistem, submateri rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Berikut adalah video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, seperti biasanya Ibu akan menanyakan kabar anak-anak Ibu melalui semua. Selamat pagi, apa kabar semua? Selamat pagi, apa kabar semua? Selamat pagi untukku, selamat pagi untukmu, selamat pagi, apa kabar semua? Oke, alhamdulillah anak-anak Ibu semuanya sehat walafiat ya, dan pada pagi hari ini masih bisa ikut bersama Ibu untuk belajar bersama. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, kita awali dulu dengan membacakan doa bersama. Meminta ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Silakan Pak Ibu. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Ibu akan cek kehadiran dulu ya, absensi dulu. Ada kawan-kawan yang tidak hadir hari ini ya? Ada yang tidak hadir? Adil, kenapa tidak hadir? Sakit. Oke, agak sakit ya. Oke, baik. Semoga umat kamu Aidil diberi kesembuhan segera pulih dan bisa kembali belajar bersama Ibu. Nah, anak-anak Ibu mau bertanya nih tentang materi kita pada pertemuan sebelumnya, ya. Masih ingat anak Ibu tentang materi komponen biotik dan komponen abiotik pada pertemuan sebelumnya? Masih. Oke, sekarang Ibu tanya siapa yang bisa jawab pertanyaan Ibu? Apa itu komponen biotik? Ada yang tahu? Saya, Bu. Nah, ya Tiara, coba jawab. Komponen makhluk hidup di ekosistem. Bagus. Komponen yang merupakan makhluk hidup di dalam sebuah ekosistem. Nah, karena yang menjawab cuma Tiara, Ibu ingin nih mengetahui apakah semua masih meminat atau tidak
HP-nya sudah dibuat kan? Sudah. Sekarang coba perhatikan di depan sudah Ibu tampilkan kode permainan quizzes kita. Silakan anak-anak masukkan ke dalam quizzesnya masing-masing ya. Kodenya adalah 853015. Silakan dimasukkan dan tulis nama kamu masing-masing. Dan anak kita mulai permainannya, semuanya sudah masuk ya? Sudah. Nah, sekarang kita mulai permainannya. Pembelajaran tersebut, Ibu ingin mengajak kamu untuk melakukan sebuah ice breaking melalui sebuah lagu ya, yang akan juga mengingatkan kalian mengenai materi pada pertemuan sebelumnya. Oke, Ibu minta anak-anak Ibu semua untuk berdiri. Bisa berdiri? Oke, berdiri ya. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu ekosistem. Oke, kita akan sama-sama menyanyikan lagu ekosistem. Pada hari ini kita belajar bersama tentang komponen-komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, danau, gunung, sawah, sungai dan juga lautan. Hey, yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita bergembira. Yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita bergembira. Agar lebih bersemangat, ayo kita bernyanyi sekali lagi. Pada hari ini kita belajar bersama tentang komponen-komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, danau, gunung, sawah, sungai dan juga lautan. Hey, yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita bergembira. Yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita bergembira. Oke, anak-anak Ibu bertanya nih, tadi pagi anak-anak Ibu sarapannya apa? Nasi goreng, jagung rebus, nasi sama telur, ayam goreng. Iya, telur sama kangkung. Coba kalian perhatikan ya, unsur dari yang kita makan ataupun anak-anak Ibu makan tadi pagi, ada yang berasal dari hewan, ada yang berasal dari tumbuhan ya. Manusia ini bisa memakan jenis hewan dan juga dari tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang mau tanya, makanan kita tadi kayak ayam. Ayam itu kalau hidup dia makan apa saja? Ada yang makan tumbuhan seperti jagung. Makan cacing juga enggak? Iya. Lagi kalau misalkan ada yang kambing misalkan, kamu perhatikan hewan-hewan di sekitar kita. Kambing itu makannya apa? Rumput, ya. Kambing itu bisa nggak dimakan oleh ular? Bisa. Nah, jadi di dalam lingkungan alam ini ada peristiwa, ya, di mana satu makhluk hidup dimakan oleh makhluk
hidup lain? Iya, itu terjadi di ekosistem kita, ya. Jadi kalau misalkan ada satu makhluk hidup yang jumlahnya itu terganggu, maka juga akan membuat jumlah dari makhluk hidup lainnya terganggu. Contohnya apa? Contohnya misalkan kalau banyak ya tikus di sebuah sawah, maka padi di sawah itu akan menurun. Ya, sebaliknya, kalau banyak hewan yang memangsa tikus, maka jumlah tikusnya akan berkurang. Akibatnya apa? Panen padi semakin meningkat. Itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kepada anak-anak Ibu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 4 tujuan pembelajaran, ya, seperti yang tertera pada slide, ya. Dengan mengamati slide PowerPoint tentang peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu, peserta didik mampu menjelaskan pengertian rantai makanan dan jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan mengamati video pembelajaran tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan, peserta didik mampu menentukan peran makhluk hidup dalam rantai makanan dengan benar. Yang ketiga, dengan diskusi kelompok dan penugasan, peserta didik mampu membuat diagram gambar rantai makanan pada ekosistem tertentu dengan benar. Yang terakhir, melalui diskusi kelompok dan penugasan, peserta didik mampu menganalisis beberapa gambar rantai makanan yang mungkin bisa dibuat dari jaring-jaring makanan pada ekosistem tertentu dengan benar. Ibu akan menampilkan sebuah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari mengenai pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan perhatikan slide di depan. Untuk mengendalikan hama tikus, petani di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengembangbiakkan burung hantu di sawah. Upaya tersebut pun mendapat dukungan dari Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, dengan melarang warga memburu burung hantu. Ide dan inovasi pengendalian hama tikus dengan burung hantu tersebut muncul dari salah satu kelompok tani di Desa Tempurrejo, Kecamatan Tempur Sari, yakni kelompok tani Sumboroto II. Kelompok tani ini berusaha mengembangbiakan burung hantu dengan cara membuat bekupon atau tempat khusus di sawah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan keberadaan burung hantu sangat bermanfaat untuk menanggulangi serangan hama tikus di area persawahan. Burung hantu dinilai efektif untuk mengendalikan hama tikus yang merusak tanaman dan menyebabkan petani gagal panen. Selama ini hama tikus selalu diselesaikan dengan cara diberi obat. Namun dengan inovasi kelompok tani ini, mereka bisa menyelesaikan masalah pertanian dengan cara yang ramah lingkungan. Anak-anak Ibu sudah melihat tayangan di video tadi? Sudah. Nah, tadi tayangan video tadi menjelaskan bahwa burung hantu bisa digunakan untuk membunuh hama tikus di sawah. Kira-kira ada nggak anak Ibu yang tahu kenapa burung hantu itu bisa dijadikan hewan untuk memusnahkan hama tikus di sawah? Siapa yang tahu? Nah, ya, Clara, apa jawabannya? Nah, karena burung hantu adalah hewan pemangsa tikus. Jadi di sawah itu tidak hanya ular, ya, atau elang yang bisa memangsa tikus, tetapi juga adalah burung hantu, ya. Jadi dengan begitu para petani bisa meningkatkan hasil panennya. Nah, masalah inilah yang akan kita bahas di dalam pertemuan kali ini. Nanti Ibu akan membagi kamu ke dalam kelompok yang isinya ada 5-6 orang. Kemarin sudah Ibu bagi kelompoknya? Sudah, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita akan membahas permasalahan mengenai rantai makanan di dalam kelompok tersebut menggunakan KKPD yang akan Ibu sediakan. Sekarang coba bentuk kelompoknya terlebih dahulu. Tadi Ibu sudah menyuruh kalian duduk di dalam kelompok masing-masing. Nah, sebelum kita berdiskusi dalam kelompok, Ibu akan menjelaskan dulu materi hari ini berkaitan dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya, coba kita slide. Nah, di sini ada terlihat sebuah peristiwa
dimakan di dalam ekosistem sawah, ya. Kalau di sawah itu tumbuhannya yang ada apa? Padi, ya. Padi biasanya dimakan oleh belalang, ya. Tidak hanya tikus tapi juga belalang makan padi. Nah, belalang ini dimakan oleh katak dimakan oleh ular dimakan oleh elang diuraikan nanti oleh cacing. Jadi ketika dia mati, karena di ekosistem sawah biasanya tidak ada hewan lain yang bisa memangsa hewan elang. Tidak ada. Dia adalah hewan terkuat di ekosistem sawah. Nah, peristiwa makan dan dimakan ini disebut sebagai rantai makanan. Di dalam rantai makanan ini ada peran dari masing-masing makhluk hidup. Ya, apa itu? Yang pertama, produsen. Produsen itu adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contoh, tumbuhan. Siapa yang tahu bagaimana tumbuhan membuat makanannya sendiri? Melalui proses apa? Siapa yang masih ingat? Apa? Good, melalui fotosintesis. Tumbuhan yang bisa melakukan fotosintesis itu hanya tumbuhan yang daunnya hijau, ya. Lalu apalagi ganggang juga bisa berfotosintesis. Ganggang ini adalah tanaman di laut. Nah, yang kedua adalah konsumen. Konsumen itu apa? Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya apa? Contohnya adalah hewan, ya. Bisa hewan herbivora ataupun hewan karnivora. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah pengurai. Pengurai ini adalah makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup yang telah mati, ya. Jadi contohnya apa makhluk pengurai ini? Contohnya adalah cacing, bakteri, serta jamur. Ini adalah 3 peranan makhluk hidup di dalam rantai makanan. Nah, sekarang kita ke jaring-jaring makanan. Jika dalam sebuah ekosistem terdapat berbagai macam bentuk, ya, rantai makanan apabila digabungkan maka akan membentuk sebuah jaring-jaring makanan seperti ini. Coba perhatikan, ini adalah kumpulan dari jaring-jaring makanan. Ini adanya di ekosistem burung. Contohnya bagaimana, Bu? Contohnya di ekosistem burung biasanya tumbuhannya adalah kaktus. Kaktus ini misalkan dimakan oleh tikus, ya. Lalu tikus dimakan oleh ular dimakan oleh elang, kemudian nanti elang diuraikan. Bisa yang lain jaring-jaringnya, Bu. Bisa juga yang lain. Contohnya apa? Contohnya misalkan kaktus dimakan oleh serangga ini. Serangga dimakan oleh kelelawar dimangsa oleh elang. Dan gabungan beberapa jaring-jaring makanan atau kumpulan beberapa jaring makanan inilah yang membentuk rantai makanan. Jadi jaring makanan itu apa, Bu? Jaring makanan itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan pada sebuah ekosistem. Lalu bagaimana contoh dari jaring-jaring makanan pada beberapa ekosistem? Kemarin kita sudah bahas ada beberapa ekosistem, ada ekosistem sawah, ekosistem gurun pasir, ekosistem laut, ya. Banyak sekali ekosistem hutan. Ini coba perhatikan, ini adalah contoh jaring-jaring makanan di ekosistem laut. Kalau di ekosistem laut, ya, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ini tumbuhan kecil di laut yang bisa melakukan fotosintesis. Apa lagi contohnya yang lain bisa fotosintesis di laut? Adalah tumbuhan rumput laut. Inilah yang akan bisa menjadi produsen di laut. Nah, inilah yang akan dimakan pertama kali. Misal rumput laut dimakan oleh kepiting, kepiting dimakan oleh cumi dimakan oleh anjing laut dimakan oleh paus. Untuk lebih memahamkan kamu mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan, perhatikan video berikut. Adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Makhluk hidup berdasarkan perannya di dalam rantai makanan dibedakan menjadi produsen, yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Yang kedua adalah konsumen.
konsumen berdasarkan kedudukannya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Contohnya adalah hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua adalah konsumen tingkat 2 atau sekunder. Biasanya ditempati oleh hewan karnivora atau pemakan daging atau juga omnivora atau hewan pemakan segala. Yang ketiga adalah konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak, yaitu diduduki oleh hewan karnivora atau hewan konsen. Belalang sebagai konsumen tingkat 1, lalu katak sebagai konsumen tingkat 2, ular sebagai konsumen tingkat 3, dan kemudian elang sebagai konsumen puncak. Kenapa disebut konsumen puncak? Karena di dalam ekosistem ini tidak terdapat makhluk hidup lain yang memangsa elang, tapi elang mati kemudian diuraikan oleh pengurai. Nah, coba perhatikan ini, ya. Di sini ada bahasa konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2. Apa itu maksudnya? Konsumen tingkat 1 ini maksudnya adalah hewan yang memakan pertama kali, produsen. Ya, itu namanya konsumen tingkat 1. Berarti di sini siapa konsumen tingkat 1-nya? Belang. Ini konsumen tingkat 2. Kenapa dikatakan konsumen tingkat 2? Konsumen tingkat 2 itu adalah hewan yang memakan peringkat yang kedua, ya, dalam rantai makanan itu. Dia memakan konsumen 1. Nah, di sini konsumen 2-nya siapa? Katak. Ya, bisa dipahami beda konsumen 1 sama konsumen 2? Bisa. Lalu ada lagi ular. Kenapa dikatakan konsumen 3? Karena dia adalah hewan yang memakan pada tingkatan ketiga. Dia memakan konsumen 2, ya. Lalu yang terakhir ada konsumen puncak. Kenapa elang ini dikatakan konsumen puncak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, kenapa? Karena dia adalah hewan buas yang tidak bisa lagi dimangsa oleh hewan lain. Makanya itu dia disebut sebagai konsumen puncak. Nah, hewan seperti elang ini dia nanti akan mati, ya. Lalu nanti barulah diuraikan oleh organisme pengurai seperti cacing, ya, jamur serta bakteri. Bisa dipahami? Nah, oke. Setelah itu, di dalam sebuah jaring-jaring makanan biasanya, ya, bisa diuraikan menjadi beberapa buah rantai makanan, ya. Seperti yang tertera di slide, ini adalah jaring-jaring makanan di dalam ekosistem hutan. Nah, dari jaring-jaring makanan ini kita bisa mengembangkan menjadi, atau kita bisa pisahkan menjadi 4 buah rantai makanan. Rantai makanan pertama yang mungkin adalah, yang pertama produsennya adalah rumput. Rumput dimakan oleh rusa. Rusa dimakan oleh macan dimakan oleh elang. Seperti itu, ya, gambarnya. Lalu yang kedua, misalkan rumput dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh burung. Burung dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Boleh juga ke pohon sebagai produsen. Pohon dimakan oleh badak dimakan oleh singa. Nanti akan diurai kalau dia mati. Lalu apa lagi kemungkinan terakhir? Pohon dimakan oleh jerapah. Apa dimakan oleh singa. Nah, jadi dalam satu jaring-jaring makanan bisa terdapat 2 atau lebih rantai makanan. Paham? Tadi kalian sudah melihat tayangan PowerPoint dan juga video. Sudah dipahami materinya? Sudah. Saatnya kita akan melakukan diskusi kelompok untuk menyelesaikan LKPD yang akan diberikan kepada kami semua. Itu juga akan memberikan papan nama kelompok. Nanti tolong dibuat di depan kelompoknya, papan nama kelompoknya, biar nampak kelompok mana, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok ya. Nah, mari Ibu sudah juga menyuruh anak Ibu membawa lem kertas serta penting, kan? Sudah dibawa alatnya? Sudah. Coba dikeluarkan karena itu dibutuhkan untuk menandakan itu. Dan Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok, ya. Ini kelompoknya. Ya, ini LKPD-nya.
memberikan penilaian ya. Siapa kelompok terbaik dalam presentasi, kelompok yang terbaik dalam diskusi, dan mana kelompok yang paling tertib. Ya, silakan bekerja. Gunting, kamu ambil, potong, digunting lagi. Nah, dipotong-potong. Ya, ya, ini juga dipotong ya. Lalu nanti lem kertasnya mana lem? Nih ya. Nah, nanti kertas itu disusun berdasarkan urutan rantai makanan. Apa dulu yang pertama? Produsennya apa? Padi, ya kan? Itu setelah itu apa? Nah, dimakan oleh tikus. Lalu tikus dimakan oleh ular. Bagus. Apa lagi? Dimakan oleh apa ularnya? Elang ya. Lalu elang diuraikan. Nah, kawan-kawan yang lain juga seperti itu ya. Digunting, lalu ditempelkan berdasarkan urutan rantai makanan yang betul. Ya. Nah, sudah? Guntingnya cuma satu? Nah, sudah. Tuh, lagi satu. Gunting. Anak-anak, tadi kalian sudah berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Sudah selesai? Sudah. Sekarang waktunya kita presentasi di depan kelas. Nah, untuk yang pertama kali Ibu meminta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh Faliza. Ya. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai aktivitas 1. Rantai makanan yang kami susun adalah sebagai berikut. Rumput dimakan oleh tikus. Oke, rumput dimakan oleh tikus. Terus? Tikus dimakan oleh ular. Ya. Ular dimakan oleh elang. Ya. Saat elang mati, jasadnya akan diuraikan dengan jamur. Oke. Apakah kelompok lain juga mendapatkan rantai makanan yang sama atau berbeda? Sama. Coba tadi kelompok 1 sudah menjelaskan tentang rantai makanan yang mereka peroleh. Ya, apakah dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, coba. Selain jamur, apakah yang bisa menjadi tumbuhan? Nah, selain jamur, apakah yang bisa diurai ya teman-teman? Bisa dijawab? Nah, apa? Bakteri dan cacing. Oke, bakteri dan cacing. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang mau bertanya mengenai aktivitas 1 dari kelompok 1? Tidak. Kalau tidak ada lagi, silakan ditutup presentasinya. Sekian hasil diskusi kami. Lebih dan kurang mohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang aktivitas 2, yaitu tuliskan peran-peran sebagai berikut. 1. Nah, kenapa diposisikan dari pos nomor 1? Karena ini adalah hewan yang pertama kali memakan dalam rantai makanan itu, ya. Betul? Betul. Dari kelompok kami. Kami tepuk tangannya tadi agak lambat. Ulang lagi. Sekian Penjelasan dari kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil diskusi kami dari kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Clara. Ya, silakan Clara. Rantai makanan 1, rumput dimakan belalang, Ya. dimakan ular, ular dimakan ular. Oke, itu yang diperoleh oleh kelompok 1. Waalaikumsalam. Sekarang Ibu mau mengajak kalian untuk merangkum apa yang ada di dalam LKPD tadi. Anak-anak Ibu semua, apakah sudah memahami mengenai bagaimana cara membuat rantai makanan? Sudah.
hari ini? Sudah. Nah, sebelum kita melakukan evaluasi pembelajaran melalui kuisis, Ibu akan memberikan sertifikat kepada anak-anak Ibu sebagai penghargaan atas pekerjaan kelompok yang sudah dilakukan tadi, ya. Setelah Ibu perhatikan tadi, ya, maka kelompok yang diberikan penghargaan sebagai kelompok terbaik di dalam diskusi Ibu berikan kepada kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Penghargaan yang didapat oleh kelompok 1, ya, kelompok 2 dan kelompok 3. Ini nanti namanya ditulis sendiri ya, karena Ibu tadi nggak nulis, karena belum tahu siapa yang dapat penghargaan. Senang dapat penghargaan? Senang. Nah, tadi kita sudah ya menyelesaikan diskusi, presentasi, lalu pemberian penghargaan. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita kepada tahapan evaluasi menggunakan quizzes, ya. Seperti yang di awal pembelajaran tadi, kita juga akan menggunakan quizzes untuk evaluasi pembelajaran. Sudah, coba anak-anak Ibu perhatikan slide yang ada di depan. Silakan masukkan kode soal evaluasinya 1748814. 1748814. Jangan lupa join dengan menggunakan nama lengkap ya.
dan pemurah. Nah, pembelajaran kita sudah hampir selesai. Sekarang Ibu mau tanya nih, apa yang menarik dalam pembelajaran kita hari ini? Kuisis. Suka main kuisis? Suka tadi? Selain kuisis, apa lagi yang kamu suka? Poinnya, apa lagi? Videonya. Suka nggak belajar menggunakan video tadi? Suka. Oke. Oh ya, bernyanyi tadi As Griffin di awal pembelajaran. Nah, sekarang apa yang kira-kira paling sulit dipahami? Ada yang sulit dipahami dari pembelajaran? Ya, senang hari ini? Senang. Belajar seperti ini lagi? Oke, alhamdulillah pembelajaran kita sudah berakhir pada pagi hari ini. Nah, kita akan akhiri pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Minta Fahri untuk memimpin teman yang berdoa. Silakan Fahri. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai ya. Ibu harapkan pembelajaran hari ini bermakna bagi anak-anak Ibu semuanya. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.